Hai, selamat pagi, salam sehat. Apa kabarnya semuanya? Ibu harapkan kamu semuanya ada dalam keadaan baik-baik saja. Nah, hari ini Ibu ada satu kata yang bagus. Jikalau aturan itu tidak sampai dan teguran itu tidak berjalan, itu artinya saya yang gagal. Tetapi jikalau aturan itu berjalan dan keselamatan itu milik kita bersama, itu artinya kamu yang sukses. Karena saya hanya bisa memberikan aturan dan juga mengarahkan kamu ke jalan yang benar. Sama seperti saya mau memberikan materi, tetapi jikalau kamu tidak mau mendengarkan dan tidak mau mengerjakan tugas yang saya berikan, itu artinya saya yang gagal. Tetapi jikalau kamu mau mendengarkan materi yang saya sampaikan hari ini dan mengerjakan tugas sesuai yang saya pesankan kepada kamu, itu artinya kamu yang berhasil dan kamu yang sukses. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, silahkan simak video pembelajaran kita berikut ini. Banyak sekali organisasi yang terbentuk pada zaman Jepang, sama seperti organisasi-organisasi pada umumnya, yaitu organisasi yang bersifat semi-militer dan juga militer. Zaman Belanda tidak ada organisasi pergerakan yang bersifat semi-militer. Nah, hari ini Ibu akan memaparkan tentang perkembangan organisasi pergerakan di zaman kependudukan Jepang. Tetapi sebelumnya, tujuan pembelajaran kita itu dengan mempelajari organisasi masa pendudukan Jepang di Indonesia, maka siswa diharapkan mampu mengevaluasi perkembangan organisasi pergerakan Indonesia agar siswa dapat lebih semangat dan juga kreatif dalam mengikuti organisasi yang ada di lingkungan sekitar, agar siswa dapat dengan sukacita menempah ilmu, pengetahuan, dan juga berorganisasi di lingkungan sekitar maupun di Indonesia. Coba kamu amati. Gambar ini adalah gambar 4 serangkai, yakni ada Soekarno, ada Ki Hajar Dewantoro, ada Muhammad, ada Muhammad Hatta, dan Kiai Haji Mas Mansur. Mereka ini adalah tokoh dalam organisasi Putra. Nah, apa yang dimaksud dengan putra? Putra bukan lawan dari putri, bukannya, tapi putra. Nah, putra adalah salah satu organisasi yang dibentuk pada zaman kependudukan Jepang. Bukan hanya putra, tetapi banyak sekali organisasi-organisasi yang terbentuk ataupun yang dibentuk pada masa kepemerintahan Jepang selama di Indonesia. Nah, ada 3 jenis organisasi yang pernah dibentuk oleh Jepang di Indonesia. Yang pertama itu adalah organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan. Nah, organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan ini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah 3A, ada gerakan 3A, ada gerakan Pusat Tenaga Rakyat ataupun disingkat sebagai Putra. Yang ketiga ada Majelis Islam ataupun MIAI, dan tidak lama itu berjalan diubah menjadi Masyumi. Dan yang keempat adalah Jawa Hokokai. Tetapi satu-satu kita bahas dulu. Yang pertama itu adalah gerakan 3A. Nah, apa tujuan dibentuknya gerakan 3A ini? Itu untuk mendapatkan dukungan rakyat. Jadi Jepang itu membentuk sebuah perkumpulan yang dinamakan sebagai gerakan 3A. Jadi perkumpulan ini dibentuk di tanggal 29 Maret 1942. Jadi sesuai dengan namanya, perkumpulan ini memiliki 3 semboyan. Apa semboyannya? Yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan juga Nippon Pemimpin Asia. Jadi sebagai pemimpin gerakan 3A ini, bagian propaganda Jepang ini menunjuk bekas tokoh Parindra Jawa Barat, yakni Syamsuddin sebagai ketua dengan dibantu oleh tokoh-tokoh lain seperti Sultan Pamuntjak dan juga Muhammad Saleh. Nah, Jepang berusaha agar perkumpulan ini menjadi wadah propaganda yang efektif
Karena di berbagai daerah itu dibentuk komite-komite. Jadi, dalam gerakan 3A ini juga dibentuk subseksi Islam yang disebut sebagai Persiapan Persatuan Islam. Jadi, subseksi Islam ini dipimpin oleh Abikusumo Cokro Suryo. Ternyata sekalipun dengan berbagai upaya, gerakan 3A ini tidak kurang mendapat simpati dari rakyat Indonesia. Jadi gerakan 3A ini hanya berumur beberapa bulan saja. Kenapa? Karena Jepang menilai perhimpunan itu tidak efektif. Jadi di bulan Desember 1942 gerakan 3A ini dinyatakan gagal. Mengapa? Karena gerakan 3A ini dinyatakan gagal oleh Jepang karena tidak sesuai perkembangannya dengan yang diharapkan oleh Jepang. Nah, itu organisasi yang pertama yang bersifat sosial kemasyarakatan. Yang kedua itu adalah Putra. Dengan dinyatakannya gagal 3A ini tadi, itu kemudian Jepang berusaha membentuk organisasi lain. Apa organisasinya? Organisasinya disebut sebagai Putra. Nah, dukungan rakyat terhadap Jepang ini memang tidak seperti awal kedatangannya. Jadi hal ini terjadi karena sikap dan juga tindakan Jepang ini berubah. Seperti setelah disinggung sebelumnya nakku minggu yang lalu itu, bahwa Indonesia menyambut kedatangan Jepang secara bahagia karena Jepang berhasil mengusir Belanda dari Indonesia. Bahkan Jepang menyatakan bahwa Jepang itu adalah saudara tua dari orang Indonesia. Nah, pada saat itu Jepang membebaskan Indonesia, mau berbahasa Indonesia juga boleh, mau mengibarkan bendera merah putih juga boleh. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, ada sekali banyak pro kontra yang tidak bisa dilakukan oleh orang Indonesia. Nah, tetapi yang menjadi bimbang oleh bangsa Indonesia, ada tokoh-tokoh Indonesia di dalamnya, seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, terus ada Ki Hajar Dewantara. Itu sengaja dibuatkan oleh Jepang untuk menjadi pengurus di Putra ini untuk menarik simpati masyarakat Indonesia agar semakin cepatlah berkembang organisasi Putra ini. Tetapi keadaan itu tidak merubah pemikiran Indonesia karena Jepang ini sudah mulai melarang pengibaran bendera merah putih. Kenapa bisa dilarang pengibaran bendera merah putih? Karena mereka sebenarnya ataupun Jepang ini sebenarnya tidak menginginkan Indonesia ini berdiri secara utuh. Nah, yang diperbolehkan dikibarkan itu adalah bendera Hinomaru serta mengganti lagu Indonesia Raya menjadi lagu Kimigayo. Bayangkan lagu kebangsaan kita diganti menjadi lagu kebangsaan Jepang. Bendera merah putih diganti menjadi bendera Jepang. Nah, pertanyaannya, di manakah nama saudara tua itu? Nah, itu yang mengakibatkan banyak sekali berontak-berontak yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Walaupun sebenarnya 4 serangkai yang dikatakan sebelumnya itu yang memimpin Putra, organisasi Putra yang dibentuk oleh Jepang kala itu tidak melunturkan keinginan masyarakat Indonesia untuk segera mengusir Jepang. Walaupun tujuan utama pembentukan Putra ini itu membangun dan menghidupkan kembali segala sesuatu yang telah dihancurkan oleh Belanda, itu tidak menghilangkan niat awal Indonesia. Ya, karena perkembangan Putra ini berbelok arah tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Jepang, akhirnya Jepang membubarkan organisasi Putra di tahun 1944. Nah, bukan hanya berhenti di situ, tetapi Jepang juga membentuk organisasi yang baru yang dikatakan sebagai MIAI. Nah, MIAI itu adalah organisasi yang sengaja dibentuk oleh orang Belanda dulunya. Nah, tetapi dibekukan oleh orang Belanda.
Maka pada 4 September 1942 itu diizinkan aktif kembali oleh Jepang dengan harapan umat Islam yang ada di Indonesia itu dapat dimobilisasi untuk keperluan perang. Nah, tugas dan tujuan MIAI ini menempatkan pada umat Islam pada kedudukan yang layak dalam masyarakat Indonesia. Bahkan katanya dengan dibentuknya MIAI ini bisa mengharmonisasikan Islam dengan tuntutan perkembangan zaman. Jadi ikut membantu Jepang juga pada perang Asia. Nah, sebenarnya si Jepang ini membangun kembali MIAI ini tadi dengan tujuan untuk ikut membantu Jepang dalam proses Asia Timur Raya. Tetapi MIAI ini dibubarkan di tahun 1943 karena juga berbelok dari harapan orang Jepang. Akhirnya MIAI ini dibubarkan tetapi diganti menjadi Masyumi. Itu masih sama-sama menganut agama Islam, ada ajaran agama Islamnya di dalam. Tujuan utamanya dibangun Masyumi tadi pun tidak jauh berbeda dengan tujuan dibangunnya MIAI ini tadi, yaitu ikut membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Masyumi ini cepat berkembang dan juga berhasil meningkatkan hasil bumi dan juga pengumpulan dana serta membawa Masyumi semakin maju dan juga warna politiknya semakin jelas. Karena Masyumi ini berhasil, maka Jepang tetap mempertahankan organisasi Masyumi ini. Nah, yang berikutnya itu adalah organisasi Jawa Hokokai. Nah, Jawa Hokokai ini dibentuk di tahun 1944. Itu situasinya sangat genting. Itu dibentuk karena situasinya sangat mendesak. Karena pada saat itu situasi perang Asia Timur Raya itu mulai berbalik. Jadi oleh karena itu Jenderal Kumai Chiki Harada itu membentuk organisasi Jawa Hokokai ataupun Himpunan Kebaktian Jawa. Nah, kebaktian yang dimaksud ini mempunyai 3 hal, yaitu mengorbankan diri, terus mempertebal persaudaraan, serta melaksanakan sesuatu dengan tindakan yang bukti ataupun dengan tindakan yang nyata. Kalau dikatakan sama Jepang, ayo berperang, ya langsung berperang. Kalau dikatakan sama Jepang, ayo bergerak melawan para penjajah, maka orang Indonesia ataupun organisasi Jawa Hokokai ini harus bergerak walaupun sebenarnya orang Jepang ini juga adalah penjajah. Jadi organisasi Jawa Hokokai ini jadi organisasi Jawa Hokokai ini tidak berkembang di luar Jawa karena di luar Jawa terdapat berbagai macam suku, agama, bahasa, adat istiadat serta yang lainnya sehingga itu menyulitkan terbentuknya organisasi yang memuaskan. Jadi organisasi Jawa Hokokai ini hanya terbentuk di daerah Jawa. Jadi dengan demikian organisasi Jawa Hokokai ini berkembang sesuai dengan yang diinginkan oleh negara Jepang kala itu. Itu dia 4 organisasi yang terbentuk di organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan. Yang kedua itu adalah organisasi semi militer yang dibentuk oleh negara Jepang. Yang pertama itu adalah pengerahan tenaga pemuda. Nah, menurut penilaian Jepang, itu pemuda Indonesia memegang peranan penting di Indonesia, apalagi pemuda pedesaan yang belum terpengaruh budaya barat. Sehingga Jepang itu menjadikan pemuda Indonesia sebagai sasaran utama bagi propaganda. Nah, sebelum membentuk organisasi semi militer, Jepang ini melatih para pemuda untuk menjadi pemuda yang disiplin. Nah, latihan-latihan yang dilakukan oleh Jepang antara lain ada BPAR ataupun Barisan Pemuda Asia Raya. Nah, selain BPAR, Jepang itu juga membentuk wadah latihan yang disebut sebagai San Asainen Kotenshu yang ditunjukkan kepada para pemuda yang sudah pernah aktif dalam organisasi perkumpulan kepaduan. Jadi misalnya seperti ada perkemahan kepaduan Indonesia ataupun disingkat sebagai Perkindo, yang ini merupakan wadah yang sangat cukup baik untuk membina kader yang penuh semangat dan juga disiplin.
Nah, yang kedua, organisasi dari semi militer itu adalah Sainendan. Nah, Sainendan ini adalah organisasi para pemuda yang berusia 14 sampai dengan 22 tahun. Ini bertujuan untuk mendidik dan juga melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah air dengan kekuatan sendiri. Yang ketiga, dari organisasi semi militer itu adalah Kaibodan. Nah, Kaibodan ini adalah organisasi semi militer yang anggotanya adalah para pemuda yang berusia 23 sampai dengan 35 tahun. Jadi di samping itu nakku, di bulan Agustus 1943 itu juga dibentuk yang namanya Fujinkai ataupun perkumpulan wanita yang anggotanya berisi dari 15 tahun. Sebenarnya Fujinkai ini bertugas di garis belakang untuk meningkatkan kesehatan dan juga kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan. Yang keempat itu adalah barisan pelopor. Nah, barisan pelopor itu diketuai oleh Insinyur Soekarno. Jadi melalui organisasi ini diharapkan ada kesadaran rakyat untuk berkembang dan juga bersiap untuk membantu Jepang mempertahankan Indonesia. Dan sebenarnya barisan pelopor ini berada di bawah naungan Jawa Hokokai yang anggotanya mencapai orang, dan di dalam barisan pelopor ini juga dibentuk barisan pelopor istimewa yang diketuai oleh Sudiro. Yang kelima itu adalah Hizbullah. Nah, Hizbullah ini dibentuk oleh Jepang untuk membantu pasukan khusus Islam. Nah, itu mendapat sambutan yang sangat positif dari tokoh-tokoh Masyumi ini tadi. Maka dari itu dibentuklah yang namanya pasukan Sukarela Pemuda Islam di tahun 1944 di bulan Desember yang bernama Hizbullah. Apa arti Hizbullah? Hizbullah adalah tentara Allah. Jadi barisan pelopor disebut sebagai organisasi militer di bawah naungan Jawa Hokokai, maka Hizbullah merupakan organisasi semi militer yang berada di bawah naungan Masyumi. Nah, yang berikutnya adalah organisasi militer. Nah, ini adalah organisasi ketiga yang dibentuk oleh Jepang. Nah, organisasi militer ini juga mempunyai anak. Ada anaknya, yaitu ada Heiho dan juga ada Peta. Nah, Heiho adalah prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang. Sebenarnya tujuan Heiho ini adalah membantu tentara Jepang. Jadi kesatuan Heiho ini merupakan bagian integral dari pasukan Jepang. Anggota Heiho sebagian besar berasal dari Jawa. Namun dari sekian banyak anggota Heiho, tidak seorang pun yang berpangkat perwira. Nah, itu dia anehnya. Itu dia dari Heiho. Sedangkan yang kedua dari organisasi militer yaitu Peta. Jadi demi mempertahankan Indonesia itu Jepang membentuk pasukan tanah air Indonesia yang disebut sebagai pasukan pembela tanah air ataupun disingkat sebagai Peta. Jadi berbeda dengan Heiho nakku, Peta ini telah mengenal adanya pangkat dan juga harus mengikuti pendidikan khusus. Jadi menurut struktur organisasi kemiliteran, Peta ini tidak secara resmi ditempatkan pada struktur organisasi tentara Jepang. Sedangkan tetapi Peta ini dimaksudkan sebagai pasukan gerilya yang membantu dan juga membela mempertahankan Indonesia. Itu mengakibatkan Peta dan Heiho ini terbentuk dan berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh Jepang kala itu. Nah, itu dia materi kita di hari ini. Ada tiga jenis organisasi yang dibentuk oleh Jepang kala itu. Yang pertama tadi organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan. Yang kedua tadi organisasi yang bersifat semi militer, dan yang ketiga tadi ada organisasi yang bersifat militer. Jadi ada 3 bagian organisasi yang dibentuk oleh Jepang. Nah, tugas kamu di minggu ini adalah yang pertama. Mengapa Jepang begitu semangat untuk membentuk organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi semi militer, dan juga organisasi militer? Yang kedua,
Dari sekian banyak organisasi yang dibentuk oleh Jepang yang sudah kita bahas tadi sama-sama, maka organisasi apa yang paling menarik perhatianmu? Yang paling menarik perhatianmu dan apa alasannya? Nah, cukup yang dua itu saja tugasmu. Tetap jaga jaraknya, tetap kerjakan tugasnya, lengkapi juga catatannya. Kalau tugasnya dikerjakan di buku tugas, buatkan namanya, dan satu kata dari ibu, tetap semangat. Salam SFD, semangat fraternitas. Dina, salam jas merah.